Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rizka Prastiwi. Saya dengan NIM G0025065 dari kelompok A6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi blok 1.3, yaitu anatomi dinding abdomen, gastrointestinal tract superior dan juga yang inferior. Nah, langsung saja kita masuk ke kasus yang pertama. Jadi di kasus yang pertama ini saya akan menjelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior, sistem otot yang ada di abdomen, serta organ retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Nah, ini adalah lapisan dinding abdomen yang anterolateral. Jadi di lapisan dinding abdomen yang anterolateral itu yang bagian paling luar dia ada kulit. Kemudian yang kedua ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis itu dia ada dua bagian. Yang pertama fascia Camper yang berisi oleh jaringan lemak. Kemudian yang kedua ada fascia scarpa. Nah, antara fascia Camper dan juga fascia scarpa itu di atas umbilikus, kedua lapisan itu bersatu. Nah, kalau ke arah superior dia menjadi fascia superficialis pectoralis. Kemudian kalau yang ke arah dorsal dia menjadi fascia superficialis dorsi. Nah, sedangkan di bawah umbilikus antara fascia Camper dan fascia scarpa itu dapat dibedakan dengan jelas. Nah, kemudian yang kedua ada fascia profunda. Fascia profunda itu sebuah lapisan tipis dari jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak di dalam dari fascia scarpa. Kemudian yang ketiga itu ada musculi et aponeurosis. Jadi muskulus-muskulus yang ada di dinding abdomen anterolateral itu yang pertama ada musculus obliquus externus abdominis yang arah seratnya itu seperti huruf V atau O. Kemudian ada musculus obliquus internus abdominis yang arah seratnya seperti huruf A. Kemudian ada musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan juga musculus pyramidalis abdominis. Kemudian fascia selanjutnya itu ada fascia transversalis. Dia itu merupakan lapisan lanjutan dari fascia profunda yang membatasi cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Kemudian selanjutnya ada fascia extraperitonealis. Nah, fascia itu yang memisahkan antara fascia transversalis dengan peritoneum. Nah, fascia extraperitonealis itu isinya adalah jaringan lemak. Kemudian fascia extraperitonealis ini kalau ke arah anterior tubuh itu disebut dengan preperitoneale. Kemudian kalau ke arah posterior tubuh dia disebut dengan retroperitoneal. Nah, kemudian yang paling dalam dari dinding abdomen anterolateral itu dia ada peritoneum. Nah, peritoneum itu dia ada yang parietal dan juga ada yang visceral. Kalau yang parietal itu dia itu melapisi bagian dalam dari dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen itu. Kemudian kalau yang peritoneum visceral itu dia melapisi langsung organ viscera abdominis, baik hanya sebagian organnya maupun seluruh organnya. Nah, kemudian di antara lapisan peritoneum itu dia membentuk suatu rongga yang disebut dengan cavum peritonei. Nah, cavum peritonei itu dia ada yang mayor dan juga ada yang minor. Nah, di antara kedua cavum itu, yang mayor dan juga yang minor, dia itu dihubungkan oleh suatu lubang yang disebut dengan foramen epiploica Winslowi. Nah, kemudian yang lapisan dinding abdomen posterior itu mirip-mirip. Jadi yang pertama, yang paling luar itu dia ada kulit. Kemudian bagian di dalamnya ada fascia superficialis dorsi. Kemudian ada musculus yang terbagi menjadi beberapa lapis. Nah, lapisan yang pertama itu ada musculus latissimus dorsi yang ini. Kemudian musculus yang kedua itu dia ada yang di lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spina yang ini.
Terus ada musculus longissimus dorsi, juga ada musculus serratus yang posterior dan juga yang inferior. Kemudian di lapisan yang ketiga itu ada musculus multifidus, ada musculus interspinalis, terus juga ada musculus obliquus internus abdominis. Nah, kemudian yang keempat itu dia ada musculus quadratus lumborum, ada juga musculus iliopsoas, yang ini yang psoas mayornya. Terus juga ada musculus transversus abdominis. Kemudian lapisan yang lebih dalam dari muskulusnya itu ada fascia extra peritonealis yang isinya jaringan lemak. Kemudian yang paling dalam ada peritoneum parietal. Lalu yang kedua ada sistem otot di abdomen. Jadi sistem otot di abdomen itu ada dua jenis, dia ada yang flat muscle dan juga ada yang vertical muscle. Nah, kalau flat muscle itu dia otomatis arah seratnya dia horizontal. Dia itu terdiri dari musculus obliquus externus yang arah seratnya itu dia seperti huruf V atau U. Kemudian ada musculus obliquus internus yang arah seratnya seperti huruf A, dan juga ada musculus transversus. Nah, gabungan dari tiga aponeurosis, tiga muskulus ini dia itu nantinya akan membentuk linea alba ini. Dia itu berjalan dari processus hypoideus sampai dengan sipisis pubica. Kemudian yang kedua ada vertical muscle. Vertical muscle itu dia terdiri dari dua muskulus. Yang pertama ada musculus rectus abdominis, yang ini. Jadi musculus rectus abdominis itu dia berjalan vertikal pada dinding abdomen anterior, dan dia itu bentuknya 3-4 pita. Kemudian dia itu dibagi menjadi beberapa segmen oleh intersectiones tendinae. Nah, intersectiones tendinae itu dia ada 3. Yang pertama terletak di processus hypoideus, kemudian terletak di setinggi dengan umbilicus, kemudian yang ketiga itu terletak di setinggi di antara processus hypoideus sampai dengan umbilicus. Kemudian yang kedua ada musculus pyramidalis, yang ini. Dia itu bentuknya segitiga dan sangat kecil, tapi musculus ini tuh tidak ditemuin di semua orang, hanya sekitar 20 dan sekitar 20% itu tidak memiliki otot ini. Kemudian di sini juga terlihat ada ligamentum inguinale. Ini dia itu merupakan batas bawah dari aponeurosis musculus obliquus externus dan membentuk dia itu berjalan dari sias sampai dengan tuberculum pubicum dan membentuk canalis inguinalis. Nah, selanjutnya ada organ intraperitoneal dan juga ada organ retroperitoneal. Nah, bedanya apa? Jadi, organ intraperitoneal itu organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi oleh peritoneum, dan dia itu letaknya ada di dalam cavitas peritonealis. Contoh organnya apa aja? Contohnya adalah gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, terus ada kolon transversum, kolon sigmoideum, cauda pankreas, lien, dan juga hepar. Kemudian yang kedua ada organ retroperitoneal. Dia itu letaknya ada di luar kavitas peritoneum dan dilapisi peritoneumnya itu hanya di bagian anteriornya aja. Nah, untuk contoh-contoh organnya kita bisa menghafalkan dengan singkatan Sedpaker. Sedpaker apa aja? S-nya itu ada suprarenal gland, terus A-nya aorta, D-nya duodenum kecuali pars superior, terus P-nya pankreas kecuali bagian cauda, terus U-nya ureter, C-nya kolon ascendant et descendant, kemudian K-nya kidney atau ginjal, kemudian E-nya esophagus, dan R-nya adalah rectum. Nah, kemudian masuk ke kasus yang kedua. Jadi di kasus yang kedua ini saya akan menjelaskan anatomi gaster serta sphincter yang ada di dalam gaster.
Oke, jadi secara anatomis, gaster itu dia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah fundus, lalu cardia, lalu ada body atau corpus, kemudian ada pylori. Nah, yang pertama ada fundus dulu. Fundus itu bagian yang paling menonjol ya. Jadi fungsinya itu dia sebagai penampung udara yang masuk bersama dengan makanan. Kemudian yang kedua itu pars cardia. Letaknya itu dia setinggi dengan vertebra torakal yang ke-11. Dan dia ini merupakan pertemuan antara esofagus dengan lambung. Nah, di pars cardia ini juga ada gastroesophageal sphincter yang fungsinya sendiri untuk mencegah reflux. Kemudian bagian yang ketiga itu ada body atau corpus. Dia itu bagian yang paling besar, dan di dalam korpus itu dia ada lipatan-lipatan mukosa yang membantu pergerakan makanan dan pengembangan lambung yang biasa disebut dengan rugae atau plica gastrica yang ini. Kemudian bagian yang terakhir itu ada pars pylorica yang posisinya itu dia setinggi dengan vertebra lumbalis 1. Nah, di pars pylorica itu dia ada antrum pyloricum sebagai tempat pengolahan makanan, kemudian ada juga canalis pyloricus yang ini dia fungsinya itu sebagai saluran untuk menuju duodenum. Nah, kemudian di ujung dari pars pyloric itu juga ada musculus sphincter pylori yang mengatur pengosongan makanan menuju duodenum. Nah, selain 4 bagian tadi, di lambung itu juga ada yang namanya curvatura gastrica. Nah, curvatura gastrica itu dia ada 2. Yang pertama yang mayor, yang ini sesuai namanya, jadi dia dilekati oleh omentum maius. Kemudian yang kedua ada curvatura minor yang sebagai tempat perlekatan dari omentum minus. Nah, langsung saja kita masuk ke kasus yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang appendix. Jadi apa itu appendix? Appendix itu merupakan tonjolan buntu dari bagian apex cecum yang kaya akan jaringan limfoid. Dan dasarnya itu dia merekat pada permukaan posteromedial cecum di bawah juntura ileocecalis. Nah, panjangnya dia itu umumnya bervariasi di antara 6 sampai 13 cm. Kemudian seluruh bagiannya itu dilapisi oleh peritoneum yang melekat di bawah mesenterium dan dikenal sebagai mesoappendix. Dan mesoappendix sendiri itu dia isinya ada arteri, vena appendicularis dan juga saraf-saraf. Nah, letak appendix menurut garis Monro-Pichter itu dia diukur dari sias dextra ke umbilicus, dan pangkal appendix itu dia terletak di sepertiga lateral garis Monro-Pichter yang disebut dengan titik McBurney yang ini. Kemudian menurut garis Lange, appendix itu dia diukur dari sias dextra sampai dengan sias sinistra, dan ujung appendix itu adalah titik 1/6 lateral dextra. Nah, kemudian variasi letak appendix yang ada di manusia itu berbeda-beda. Mungkin itu pengaruh saat pertumbuhan janin, dan dia itu ada beberapa variasi. Yang pertama ada appendix retosecal yang ini. Dia itu merupakan variasi letak yang paling umum ditemui di manusia. Letaknya itu di belakang cecum dan mengarah ke atas. Kemudian yang kedua ada appendix post-ilealis. Ini dia itu letaknya di lebih ke kiri dan di belakang ileum dan juga mesenterium. Kemudian selanjutnya ada appendix pelvicum yang ini, yaitu mengarah ke bawah melewati psoas mayor dan ujungnya itu nantinya melebihi tepi atas panggul bawah. Kemudian selanjutnya ada appendix preilealis yang itu, dia itu letaknya lebih mengarah ke kiri yang ada di depan ileum dan juga mesenterium. Kemudian yang terakhir ada appendix subcecalis, dia letaknya itu terletak di descendant ke caudal. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.